Halo guys, selamat datang lagi di Stockbit Academy. Saya Henrico dan di video kali ini kita bakal belajar bagaimana melakukan analisa pada sektor retail. Dalam menganalisis sektor retail, beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita adalah competitive landscape dan tren pada produk, target market dan purchasing power, struktur biaya dan operating leverage, serta yang terakhir kita akan belajar gimana cara melakukan valuasi pada emiten retail. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah competitive landscape dan tren pada produk. Karena emiten retail pada kategori discretionary ini menjual produk yang berbeda-beda, tren dari produk yang dijual juga harus kita perhatikan ketika kita mau berinvestasi pada emiten dari sektor retail. Misalnya, ketika kita ingin berinvestasi pada LPPF atau Matahari Department Store, kita harus membandingkan dengan emiten yang sama-sama menjual pakaian seperti Ralphs. Kita nggak bisa membandingkan dengan emiten yang menjual kebutuhan rumah tangga kayak Aces. Karena walaupun sama-sama ada di sektor retail, barang yang dijual LPPF sama Aces itu berbeda jauh. Selain itu, kita juga harus melihat tren pada produk yang dijual. Kita harus melihat apakah produk tersebut masih diminati masyarakat, gimana persaingan pada industri, apakah ada persaingan baru, misalnya disrupsi dari online shop, atau mungkin barang atau format toko tersebut udah masuk ke fase sunset. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah target market dan purchasing power. Tiap emiten pasti punya strategi masing-masing buat memenangi persaingan dalam industri mereka. Dalam mengatur strategi bisnis mereka, biasanya emiten retail akan fokus untuk menjual produk mereka ke target market tertentu. Misalnya aja emiten Ralphs yang lebih berfokus ke masyarakat kelas menengah ke bawah, akan fokus menyediakan produk dengan harga terjangkau. Contoh lainnya, MAPI yang fokus ke masyarakat kelas menengah atas akan lebih fokus untuk nyediain high-end produk dengan harga yang lebih premium. Nah, diferensiasi produk yang disediakan dan target market ini akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan pada industri retail. Hal ini karena perbedaan daya beli atau purchasing power pada lapisan masyarakat yang berbeda. Biasanya, masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi memiliki purchasing power yang lebih besar dan stabil dibandingkan dengan masyarakat yang menengah ke bawah. Faktor target market ini bisa kita gabungkan dengan analisa makroekonomi. Misalnya, ketika keadaan makroekonomi lagi sulit dan biaya bahan-bahan pokok naik, masyarakat lapisan menengah ke bawah akan mengalami penurunan purchasing power yang lebih signifikan. Jadi, emiten retail yang lebih menargetkan konsumen ini akan lebih mengalami kesulitan. Kemudian, kita perlu melihat struktur biaya. Selain biaya dari pembelian stok barang, emiten retail memiliki biaya tetap atau fixed cost yang harus dikeluarkan agar dapat beroperasi. Contoh komponen biaya tetap dalam sektor retail yang paling besar adalah gaji karyawan, biaya sewa outlet, dan biaya operasional lainnya. Makin besar biaya tetap, makin banyak juga penjualan yang harus dihasilkan oleh emiten retail supaya dapat nutupin biaya operasional minimum tadi. Nah, konsep ini tuh disebut sebagai operating leverage. Makin besar operating leverage, makin besar pula emiten tersebut terekspos terhadap resiko penurunan margin laba akibat penurunan dari penjualan. Dengan adanya operating leverage ini, apabila emiten retail mengalami lonjakan penjualan, maka margin dan laba juga akan meningkat lebih signifikan dari kenaikan di penjualan. Contohnya, kalau penjualan naik 10%, kemungkinan besar kenaikan operating margin akan signifikan dan kenaikan laba akan lebih besar dari 10%. Namun, hal ini juga berlaku sebaliknya. Margin dari emiten retail juga berpotensi menyusut lebih banyak apabila terjadi penurunan pada sales mereka. Salah satu case tadi yang bisa dilihat itu pas pengetatan sosial atau PPKM yang diadakan pemerintah selama tahun 2020 dan 2021. Akibat pandemi COVID-19, margin laba emiten retail menjadi mengecil karena penurunan penjualan dari emiten retail. Bahkan beberapa emiten itu sampai rugi karena penjualan emiten yang turun. Setelah memahami cara menganalisa sektor retail, kamu harus dapat menilai perusahaan retail. Emiten retail biasanya divaluasi dengan menggunakan price to earning ratio atau PE ratio. PE ratio ini adalah rasio umum yang dapat kamu gunakan untuk membandingkan valuasi semua perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian. PE ratio cocok untuk menganalisis sektor retail discretionary, karena emiten-emiten di sektor ini cenderung perusahaan yang cyclical di mana performa bisa berfluktuasi cukup tinggi, tergantung sales dan keadaan consumer purchasing power.
Karena kalau kita ingat lagi, para emiten di sektor ini bukan menjual kebutuhan pokok, tapi lebih banyak menjual barang-barang sekunder dan tersier. Untuk mengetahui apakah emiten ini diperdagangkan di valuasi yang murah atau mahal, kamu dapat membandingkan PE ratio dari perusahaan retail yang berada pada industri sejenis. Apabila valuasi PE ratio suatu saham lebih kecil dari emiten sejenis pada sektornya, artinya saham tersebut memiliki valuasi yang lebih murah dibandingkan dengan saingannya. Selain itu, kamu juga bisa membandingkan PE ratio ini secara time series. Artinya, membandingkan posisi PE ratio saat ini dengan PE ratio historisnya. Jika PE saat ini berada di atas rata-rata historisnya, dapat dikatakan emiten tersebut sedang diperdagangkan di valuasi yang cukup tinggi. Sebaliknya, jika PE ratio saat ini berada di bawah rata-rata historisnya, dapat dikatakan valuasi emiten ini sedang murah. Nah, itu dia akhir dari modul retail kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan bisa bantu kamu terapin dalam menganalisa sektor retail incaran kamu. See you!